Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Widya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 201 882 03057. Nah, di sini saya akan mengevaluasi diri saya terkait micro teaching yang saya lakukan yang diampu oleh Mem Rosa selaku dosen pengampu. Untuk evaluasi dari Mem Rosa di minggu pertama, yakni saya masih terlihat sangat gugup, kurang bisa berbaur dengan teman, masih terlihat bata-bata, dan banyak lagi. Untuk dari observer, menurut observer saya terlalu cepat, kurang bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena waktu itu di pertemuan pertama, durasi saya adalah 17 menit. Nah, durasinya seharusnya adalah 20 menit. Namun, ada kelebihan yang saya lakukan ketika di micro teaching minggu pertama, yaitu saya bisa mengontrol dan mengondisikan kelas dengan baik. Kedua, saya bisa memanajemen waktu dari saya bisa memaksimalkan kelas dari pembukaan doa, terus greeting, penjelasan materi, penjabaran, tugas, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang berikutnya adalah kelebihan saya di meeting pertama, saya memiliki PowerPoint yang mudah dipahami dan sangat mudah dan jelas kepada siswa. Dan yang ketiga, untuk audio, suara saya cukup lantang dan jelas sehingga para siswa dari barisan depan dan belakang itu bisa memahami dan mendengarkan dengan sebaik mungkin. Oke, untuk di minggu kedua, saya mengambil topik time menggunakan American sama British accent. Mungkin dari teman-teman ataupun selaku siswa pura-pura saya, masih banyak yang bingung tentang time, makanya mungkin teman-teman menganggap kalau itu terlalu cepat. Untuk evaluasinya, di minggu kedua sudah tidak terlihat grogi, sudah bagus. Namun, menurut Mem Rosa dan teman-teman, kesalahan saya yang pertama dari Mem Rosa itu saya terlalu cepat. Kemudian, saya tidak menggunakan font yang jelas. Harusnya saya menggunakan font putih karena latar belakangnya warnanya cerah. Karena latar belakangnya berwarna gelap, tapi saya menggunakan font warna coklat muda. Nah, itu lebih baik ketika saya mengubahnya menjadi warna putih. Untuk evaluasi berikutnya adalah terlalu cepat menjelaskan, kemudian font tersebut. Namun, untuk kelebihan di meeting kedua yaitu PowerPoint saya cukup jelas di bangku depan dan penjelasannya jelas karena saya menjelaskannya dengan sangat lantang dan baik. Dan saya menjelaskannya per tahap by tahap. Untuk struktur penjelasan saya cukup rinci dan jelas karena udah ada dari opening, greeting, absensi, penjelasan materi tahap per tahap sudah ada. Untuk manajemen waktunya sudah sangat baik, yaitu 21 menit. Menurut saya, di minggu kedua saya cukup baik dan memaksimalkan skill yang saya miliki dalam hal mengajar. Untuk di minggu ketiga, kebetulan saya dapat meeting yang bisa direct dengan Mem Rosa, jadi bisa langsung dipandu. Saya sangat memaksimalkannya dengan mengambil topik sentence tentang verbal dan nominal sentence. As we know, verbal dan nominal sentence adalah materi basic banget untuk pelajar bahasa Inggris, yang mana untuk sentence tersebut kita harus benar-benar fokus mengutamakan mana sih yang verbal, mana yang nominal. Untuk evaluasi saya di minggu ketiga yaitu tulisan saya yang sangatlah bagus sehingga teman-teman dari barisan belakang kurang bisa melihatnya dengan jelas. Untuk kekurangan waktu dari evaluasi dan Mem Rosa adalah bagian tulisan. Sedangkan untuk kelebihan saya di meeting ketiga yaitu saya bisa mengontrol serta mengondisikan kelas dengan sangat baik, dengan sangat rapi, dengan sangat bagus, dengan suara yang sangat lantang sehingga baik meskipun tulisan saya masih tertutup, penjelasan saya bisa dimengerti. Jadi untuk hasilnya sangatlah bagus menurut saya. Terbaik selama saya mengikuti 3 program micro teaching. Kemudian, apa sih yang saya rasakan sebelum dan setelah mengikuti program micro teaching? Tentunya saya memiliki banyak tips dan trik strategi bagaimana cara mengondisikan serta memaksimalkan kelas dengan sebaik mungkin, seperti bagaimana ketika ada problem dalam PowerPoint atau dalam media pembelajaran yang di kelas, mungkin PowerPoint yang bermasalah, proyektor yang bermasalah, atau ada hal-hal yang lain yang bermasalah,
saya bisa tahu, saya bisa membuat solusi untuk hal tersebut. Terus apa aja sih yang lainnya? Saya bisa mengondisikan kelas dengan baik, karena as we know, teori akan berbeda dengan prakteknya. Oke, so dengan adanya micro teaching saya bisa tahu secara langsung bagaimana apa strategi yang perlu saya lakukan ketika saya memiliki murid yang seperti ini dan seperti itu. Untuk yang berikutnya, saya bisa manajemen waktu dengan baik. Sebagai pengajar, tentunya kita harus bisa mengondisikan kelas dengan sebaik mungkin dengan manajemen waktu. Karena saya sendiri kalau jadi siswa tentunya nggak mau dong kelasnya molor. That's why dari program micro teaching ini saya bisa mengondisikan kelas dengan sebaik mungkin. Meskipun masih ada molor 1 menit atau kurang 1 menit sebelumnya. But so far it's good. Saya lebih baik dari yang sebelumnya. So, and then the next, untuk evaluasi sudah, dan untuk I think so far it's done. So that thank you Ma'am Ocha. Have a great day, and then nice to meet you everyone. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.